Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فقال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para jemaah sekalian, salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba yang senantiasa bertakwa kepada-Nya. Salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabat, dan kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada para ulama, baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama mutabar, senantiasa Allah mencucurkan kasih sayang kepada mereka itu semua sampai akhir zaman nantinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan pengajian kita di subuh ini. Kita masih akan membahas tentang masalah yaitu tawaf, yaitu wajib haji. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 179, wajib haji pada bagian yang ketiga. Yang ketiga daripada wajib haji yang dilakukan oleh seseorang yang hendak menunaikan ibadah haji, itu apa yang ketiga? Suci daripada najis pada kainnya. Suci daripada najis pada kainnya dan badannya dan tempat tawafnya. Ini sama seperti tidak melaksanakan ibadah salat. Tidak melaksanakan ibadah salat itu adalah suci. Suci daripada najis, kain, tempat, sama seperti tidak melaksanakan salat. Tetapi jikalau ia berhadas, atau kena najis kainnya, andai kata dia berhadas atau di kainnya itu terkena najis, misalkan, atau badannya, atau tempat tawafnya, di tempat tawafnya. Makanya itu orang-orang yang pembersih masjid itu senantiasa mereka tuh standby, berdiri megang pel, berdiri megang, jadi harus tempat suci. Dengan najis yang tiada dimaafkan daripadanya, atau terbuka auratnya, serta kuasa menutupi dia dalam tawafnya, maka bersucilah ia dan menutupilah ia akan auratnya. Sucilah. Andai kata seseorang itu kedapatan ketika dalam tawaf najis, terkena najis, baik itu di badannya, di kainnya, di tempat tawafnya,
ya, menutupi. Maka kalau dia bisa mampu untuk mensucikannya, maka sucikanlah dia. Yang najis ini najis yang tidak dimaafkan. Tapi kalau najis yang dimaafkan, ya kan enggak masalah. Ya. Nah kan najis itu ada yang terbagi tiga. Najis ringan, mukhaffafah, ya, najis berat, mughalladha, ya, najis mutawassita, najis yang pertengahan. Jadi bisa najis mukhaffafah dan najis yang ma'fu anhu. Ini najis yang terkena najis yang tidak dimaafkan. Bila dia kedapatan demikian itu, ya, kedapatan demikian itu, maka ya semampunya dia bisa dapat mensucikannya. Atau dia itu terbuka auratnya, dia mampu untuk menutupi di dalam tawaf. Bila terjadi demikian, apa dia? Maka hendaklah dihubunginya, maka hendaklah dihubungnya lah tawafnya, jikalau dengan disengajanya. Maka dihubunginya tawafnya. Mana dihubungkannya itu, dihubungkannya dilanjutkan lagi. Ya. Saat dia tawaf, rupanya terlihat di tapak kaki, najis ini rupanya nih. Nah, dia putuskan. Setelah dia putuskan, dia sucikan. Setelah sucikan, lanjutin lagi. Berapa tadi yang putus? 2 misalkan, 2 putaran. Nah, 2 itu lanjut 3, 4, 5, 6, 7. Begitu pula dengan aurat. Selagi dia masih bisa menutupin auratnya, maka tutupilah. Nah, ya, maka itulah. Kalau dia dapat najis, bersucilah ia. Kalau dia terbuka auratnya, tutupilah ia akan auratnya. Saat itu langsung hubungin, lanjutin. Nah, terbuka auratnya saat dia itu tawaf. Jikalau dengan disengajanya, ini andai kata disengaja, ini lain lagi. Jikalau disengajanya lagi lanjut masa perceraiannya, perpisahannya sekalipun, jikalau disengajanya lagi lanjut masa perceraiannya sekalipun, walaupun dia sengaja, kemudian masanya itu masih luas, maka tetap dia harus menutupi auratnya, mensucikan najisnya saat dia itu. Ya, kalau sholat berbeda. Dia sholat dapat najis, putusi sholatnya. Dia mulai dari takbir lagi. Tapi kalau tawaf nampak kena najis, baru dia 2 putaran atau 3 putaran, maka dia sucikan najisnya, kemudian dia lanjut putaran. Berapa dia tinggal tadi? 3 tapi tak sempurna, maka dihitunglah dia 2 putar. Nah, itu dia. Bila hendak tawaf, kedapatan najis dan tidak disyarat dan tiada syarat dalamnya muwalat. Tidak syarat di dalamnya, dalam tawaf itu muwalat. Muwalat itu berkesinambungan, berurut-urutan, tidak disyarat. Tetapi sunat katanya. Tetapi sunat hukumnya ia memulai tawaf. Hukumnya dia adalah memulainya adalah tawaf. Adapun jika ghaliblah najis pada tempat tawaf. Adapun jika ghaliblah ghalaba yaghlibu ghalban, itu Arab, itu artinya biasa, terjadi. Adapun jika ghaliblah dan adapun jika ghaliblah dalam kurung, ghalibnya itu terjadi kebiasaan gitu, ghalib. Najis pada tempat tawaf terjadi ini. Di tempat tawaf itu memang najis berdatangan aja. Burung, itu kan ada burung itu. Tapi burung itu tak mau pula dia turun. Tak mau pula dia enggak. Burung itu tidak ada waktu itu. Dia terbang aja, putar. Burung merpati. Berhinggap di sini, enggak ada mau pula.
Adapun jika ghaliblah najis pada tempat tawaf dan lah najisnya, udah memang umum najisnya, umum, udah memang ya biasa terjadi gitu, maka yaitu dimaafkan, hukumnya dimaafkan. Kenapa? Karena sukar menjauhi dia pada musim haji dan lainnya. Sukar. Dengan syarat jangan disengajanya berjalan atas najis itu. Sudah ya? Yang syarat dia jangan di jalan najis itu. Contoh, di tempat masjid-masjid, apalagi masjid-masjid yang besar, yang kubahnya tinggi, itu burung bisa datang. Dan itu memang sudah terjadi. Kapan dia tuh jatuh aja burung, ya. Dan memang terjadi. Dan kemudian orang sholat, ya sholat aja. Najis ini pun berdatangan aja pada saat musim haji. Sulit untuk membersihkannya, itu dimaafkan, kecuali ya dengan syarat jangan pula dipijak. Di situ ada tek burung, di situ ada tek cicak, di situ ada najis, di situ pula dia sujud. Udah nampak. Lain kalau misalnya tak nampak. Lain itu memang ini kan udah sulit lah, sana. Jadi ini ghalib namanya, ghalib. Udah memang biasa itu. Bukan di masjid ini. Masjid Raya Medan itu sampai karpet kan. Wow, tek burung semua. Tapi mereka tahu. Burungnya tahu pula dia, beraknya tahu buahnya di sana enggak. Yang di dalam sebelum sholat itu mereka kembangkan, kembangkan plastik lah. Di sini kayaknya nih. Tapi kalau sudah mau sholat itu dilihat enggak ada. Nah kita yang datang di situ ada tai misalnya, di situ ada kotoran, ada najis, jangan pula pijak, jangan pula sujud situ. Itu maksudnya. Jadi itu dimaafkan. Dimaafkan tempat-tempat yang ada kotoran. Itu dimaafkan. Seperti di Mekah sana. Itu banyak juga, tapi enggak masalah karena memang sulitnya untuk membersihkan. Jamaah haji berdatangan semuanya. Berdatangan. Jadi dengan syarat jangan disengajanya berjalan atas najis itu. Jangan pula dia ada najis, di situ pula dia sujudnya. Dan tiada ada basah salah satu daripada yang menyentuh dia. Najis itu tak basah, kering. Kering tak masalah. Dan tidak ada basah kan salah suatu daripada yang menyentuh dia. Dan yang disentuh, menyentuh dan yang disentuh tak basah, kering. Ya, tak basah dia, najisnya. Itu dimaafkan. Dan jika tidak kuasa ia menutupi aurat, andai kata seorang ini tak mampu dia menutupi auratnya karena tidak sengaja, maka tawaflah ia lagi tidak wajib atasnya mengulangi dia. Tawaf, enggak mampu dia untuk menutupi auratnya karena apa? Karena angin berterbangan terus. Itu tak mampu. Lanjutin aja. Tapi kalau sengaja auratnya di sini terbuka, tangannya nampak, kemudian ini dia ini, itu namanya sengaja. Sengaja namanya. Tapi kalau tidak sengaja, lanjutin tawafnya. Udah sah itu. Karena dimaafkan. Angin kencang. Itu berterbanganlah daripada mau kena jilbabnya, nampak auratnya. Itu tidak mampu namanya. Nah, itu dalam untuk tawaf. Adapun yang tayamum dan yang kena najis lagi tidak diperolehnya air, maka harus ia tawaf rukun supaya hasil baginya tahallul. Maka hasil baginya tahallul. Tahallul itu cukur rambut. Maka apabila ia kembali ke Mekah, maka wajiblah atas keduanya
mengulangi tawafnya. Ini bagi siapa nih? Bagi orang yang bertayamum. Bagi orang yang bertayamum. Tapi kalau bagi orang yang mengambil airnya dengan air tidak. Bagi ini hanya orang yang bertayamum. Orang yang bertayamum dengan orang yang mengambil air kan lebih kuat air daripada tayamum. Bila dia rukunnya ada tinggal, maka dia wajib mengulanginya. Nah, itulah dia bagian yang ketiga, wajib haji suci daripada najis. Baik itu badannya, baik itu kainnya, baik itu tempatnya. Dan ada najis-najis yang dimaafkan, ya. Ma'fu anhu, itu dimaafkan, boleh. Ya, untuk beribadah melanjutkan lagi tawafnya atau salatnya. Keempat, hendaklah dikirikannya Ka'batullah jikalau dijadikannya kepalanya ke bawah. Dikirikannya. Kiri kanan? Mana kiri kanan? Dikirikannya. Mungkin dikirikannya itu. Hah? Iya, itu dikirikannya. Ini surahnya kalau ada kepalanya lagi. Hah? Keempat, hendaklah dikirikannya Ka'batullah. Udah, mungkin itu koma sampai situ. Syarat yang keempat, wajib yang keempat, seseorang itu dia dikirikannya Ka'batullah. Dia begini. Kita sampai di situ dulu, nanti nggak nyambung itu. Keempat, wajib haji dikirikannya Ka'batullah. Berarti dia tidak berhadapan dengan Ka'bah saat tawaf. Dia adalah sini. Nah, ini di kiri namanya nih. Nah, ini belum kelanjutan, ini koma nih. Jikalau, ini baru nih. Andai kata, jikalau dijadikannya kepalanya ke bawah, ini. Bukan ke sana kata sininya. Makanya ada kelanjutannya. Jikalau dijadikannya kepalanya ke bawah dan kainnya ke atas atau mukanya ke langit, mukanya ke langit, yang seharusnya begini. Ini Ka'bah, jadi begini. Ini Ka'batullah dijadikan ini. Jikalau dijadikannya nyanya Ka'bah itu di bawah kepala, di atas kepala, ya. Atau dia itu dijadikannya atas mukanya atau ke langit, atau di belakanginya Ka'bah. Di belakanginya, gitu. Belakangnya ke bumi atau akasnya, atau akas itu kebalikannya, atau tawaf dengan merangkak. Belum pernah kita dengar, ya. Tapi kalau udah disebutkan oleh musannif itu, mungkin pernah terjadi orang yang tawaf merangkak. Atau mengesot. Mengesot dia. Jikalau kuasa ia berjalan sekalipun, maka sahlah tawafnya. Kenapa sah tawafnya? Karena diperolehnya keadaan Ka'batullah itu di kirinya. Lagi hasil kelakuan tawafnya seperti yang disuruhkan syariat. Tetapi jikalau dikanankannya Ka'batullah, lalu berjalan ia daripada Hajar Aswad, kemudian rukun Yamani, maka tidaklah sah tawafnya. Tidak sah tawafnya kalau dari kanan. Dia harus daripada kiri. Jadi hendaklah Ka'batullah itu dikirikannya, dijadikannya kirinya. Kalau dijadikannya kepalanya ke bawah, ke langit,
ke belakangnya bumi, tawaf dengan merangkak. Nah, tapi tetap di kiri, ini tetap kiri walaupun dia kepala toleh ke sana, ke sana, ke sana. Tapi kalau di sini beda dengan salat tak boleh kiri kanan begini, tapi dia tetap. Tapi kalau misalnya Ka'bah, dia tetap jadi gini. Mau kepalanya ke atas, mau kepala ke bawah, mau kepala ke bumi, mau yang jelas ini tetap kiri. Tapi kalau andai kata dia tawaf ke kanan, dia balik ke kanan, maka tidaklah sah. Dimulainya dari Hajar Aswad, kan terbalik itu jadi. Lawan arus ya dia. Nah itu dia. Andai kata ada orang nggak mampu, dia berjalan merangkak, asalkan dia itu dijadikannya kiri, maka sah. Ngesot dijadikannya kiri, maka sah. Yang jelas dia harus kiri, pundak kirinya Ka'bah, seperti yang kita praktekkan. Dan demikian lagi jikalau berhadap dadanya pada Ka'batullah, di hadapan dadanya itu menghadap Ka'batullah, lalu berjalan dengan undurnya ke kanannya atau ke kiri, berjalan dengan undurnya ke kanan atau ke kiri, atau di kanankannya Ka'batullah, serta suruh ke belakang kepada pihak bab, maka tidaklah sah tawafnya. Jadi berjalannya itu mundur, maju mundur, maju mundur. Dari kanan dia berhadapan dada, maju mundur, maju mundur. Mundur. Ini tidak sah tawaf seseorang. Andai kata dia dadanya berhadap, maka di situ memang harus khusyuk. Tanpa disengaja nanti dibawa ngobrol oleh kawan, melihat orang, akhirnya dada terlihat seperti ini. Ini udah batal, diulangi lagi dari pertama, diulangin lagi. Karena udah batal. Harus lain halnya sholat. Kalau sholat itu dada harus dengan kiblat. Andai kata ada orang yang sholat, ketika salamnya Assalamualaikum warahmatullah, ini dadanya ini wah, ini tidak sah. Assalamualaikum warahmatullah, ini tidak sah, batal langsung. Yang hanya kepala saja, dada tepat. Assalamualaikum warahmatullah, majukan ini. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi dada enggak tergeser. Itu salat tak boleh. Salat seperti itu tidak boleh dengan dadanya bergeser. Dalam tawaf dia tak boleh sampai ke dadanya, tapi harus pundaknya. Mau kepalanya noleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke belakang, mau ke belakang, ya, ke belakang kepalanya lihat ini. Badannya ke sana, mukanya ke belakang. Yang di belakang udah ketakutan. Udah ketakutan. Wajah yang di belakang ngomong, yang penting kan sah katanya. Yang penting kan ke kiri katanya. Kalau tanya, Pak, kepala Bapak kok ke belakang? Yang penting kan ke pundak kiri, ini sah. Mau kepalanya ke kanan, mau begini. Itu ya. Cuman makruh. Makruhnya ini apa? Karena dia banyak kali aktivitas di dalam tawaf. Seharusnya dia fokus zikir, baca Quran, berdoa, wirid dalam tawaf, bukan kiri kanan, nengok kanan, nengok ini. Itu kurang adab saja di dalam menjalankan tawaf. Nah, itu dia. Masalah, ada kasus. Apabila berhadaplah ia kepada Ka'batullah karena meminta doa atau barang sebagainya, maka hendaklah ia memeliharakan perjalanannya dalam tawaf supaya jangan lepas suatu suku daripada lambungnya pada mengirikan Ka'bah. Saat dia tawaf, ini pundak
mengkirikannya Ka'bah, tidak, di dadanya. Kemudian dia ada doa. Ada doa. Dia hendak bermunajat kepada Allah. Karena saat mustajab doa itu adalah saat tawaf. Maka dia tidak perlulah langsung di hadapan Ka'bah. Di hadapan Ka'bah dia berdoa. Tidak. Saat dia berjalan itu, maka di situ dia bisa ucapkan doanya. Apa doanya? Sambil angkat tangan pun boleh. Sambil angkat tangan pun boleh. Ada pernah terjadi itu. Saat seorang itu barangnya hilang. Jadi dia tawaf berdoa itu. Ditanya oleh Syekh Imam Hasan Al-Basri. Bahwasannya dia barangnya hilang. Tawaf langsung. Syekh As-Su'ud As-Surim pernah. Beliau saat dia tawaf minta hujan. Turun hujan. Untuk karomah beliau. Imam Masjidil Haram yang kedua. Hendaklah ia memeliharakan perjalanannya. Walaupun dia ada doa, meminta doa atau barang sebagainya. Saat dia minta doa, dia sedang tawaf, tak usah dimestikan di hadapan ini. Langsung saja. Makanya di dalam tawaf boleh berdoa, baca Quran sampai khatam pun tak apa-apa. Boleh. Itu dia. Itu bila terjadi ada satu masalah kita ingin berdoa, tapi doa jangan berdoa. Cukup dengan fokuskan ke perjalanan di dalam tawafnya. Nah, itulah dia yang keempat bagi seorang yang hendak melaksanakan haji, maka wajib hajinya adalah yaitu mengkirikan pundaknya ke Ka'batullah. Ya. Ka'batullah. Bagi yang laki-laki kainnya yaitu diistibak di bawah ketiak, bagian kanan dibuka. Nah, itu dia. Kalau perempuan tidak ada, tetap seperti biasa. Aurat ajalah dijaga. Aurat jangan sampai nampak aurat, jangan sampai terbuka. Itu aja. Nah, itu bagian yang keempat. Yang kelima, hendaklah ia memulai tawaf pada Hajarul Aswad. Hajarul Aswad itu dimulai dari Hajarul Aswad. Tapi kalau di Masjidil Haram itu ditandakan yaitu lampu hijau. Starnya di situ. Starnya di situ wajib haji. Bila dia hendak mau melaksanakan wajib hajinya, wajib tawafnya, haji tawafnya itu, maka mulailah di Hajarul Aswad. Bila dia tidak nampak mana Hajarul Aswad, lihat ada lampu hijau. Itu pasti bertepatan. Nah, tepatan. Bagaimana dia tidak mulai dari Hajarul Aswad? Maka tidak sah tawaf jika dimulainya lepas daripada Hajarul Aswad. Artinya melewati dari Hajarul Aswad. Dia lewati dari rukun Yamani itu. Dia lewati ini, maka tidak sah. Dia harus mulai rukun yaitu Hajarul Aswad. Mulainya di situ. Sunnatnya mencium. Bila tidak dapat mencium, cukup istiqbal saja. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Jadi karena berdesak-desakan orang, kita jauh, maka cukup istiqbal saja. Maka jika dengan lupanya sekalipun, maka terlepaslah daripada Hajarul Aswad. Maka terlepaslah daripada Hajarul Aswad. Kalau dia lupa, kelewatan Hajarul Aswad, tidak mulai dari Hajarul Aswad, maka hendaklah dimulainya tawaf daripada Hajarul Aswad. Lepas dia, mundur lagi dia. Jadi yang hitungan tadi karena udah kelewatan Hajarul Aswad tidak dihitung. Jadi mulai saja Hajarul Aswad. Itulah baru dihitung. Hajarul Aswad. Mulai dari Hajarul Aswad. Jadi adalah dari Hajarul Aswad. Bila tidak dapat, maka ketahuan ada di lampu hijau. Cukup kita Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Cukup diangkatkan tangannya. Tapaknya pas berhadapan Hajarul Aswad. Nah, begitu cara
yaitu melaksanakan yang wajib dalam tawaf. Nah, cukup sampai situlah. Panjang ini. Yang keenam panjang. Ketujuh halaman 182. Jadi kita sudahin sampai sini. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ya dzal jalali wal ikram wa salli wa sallim an sadatina ashabi Rasulillah ajma'in. Allahumma asina akibatana fil umuri kulliha wajirna min khizyi dunya wa dhabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya Allah ya Karim. Allahumma ij'al khayra ayyamina yawma nalqaka wa anta radin 'anna wa akhtim bis salihati 'amalana wa tawaffana muslimina wa alhiqna bis salihin. Allahumma ij'al akhira kalamina 'inda intihai ajalina min ad-dunya qawla la ilaha illallah wa Muhammad Rasulullah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana saghira. ولشيخنا ولمشايخنا ولجدنا ولجداتنا ولأجدادنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد ya Rabbi salli wa sallim wa barik alaihi. Demikian kajian ini, semoga ada manfaatnya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.